Mungkin kalau virtual daring atau Ya. webinar itu Ya. kan matiin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Outbound Kuy. Ayo cuy. Kita channel apa nih Mas? Kita channel untuk khusus bahas outbound. Tentang outbound kita bahas ya. Saya Tri, nama panggilan Tri, nama lengkapnya Tri Yuliawan. Saya punya provider bidang outbound. Namanya? Provider outbound saya Terang Timur. Di Instagramnya ada nanti di bawah. Providernya namanya Terang Timur ya, bukan Timur Terang. Bukan Timur Terang, Terang Timur. Terang Filosofinya ya. Pak ini, Apa itu? filosofinya banyak. Oke. Tapi nanti nggak selesai. Lanjut Nanti ya di channel saya. Ya nanti ada. Nah, kalau saya mungkin teman-teman belum ada yang begitu paham ya, nama saya Agus Musulfik. Sama seperti Mas Tri, kita penggiat juga di outbound. Kebetulan kita punya lembaga yang namanya Ranger Adventure, dan juga ada satu lagi Ranger ya, bukan Power Ranger ya. Bukan Power Ranger. Provider outbound di Lampung memang kelihatannya sih memang nggak begitu berkembang pesat ya, gitu. Besar teman-teman yang di Jakarta, seberang sana, ya. gitu. Karena memang outbound di seberang sana mereka sudah punya sistem. Jadi kegiatan mereka itu juga dinamis gitu. Oke, benar. Belum lagi mereka main media juga kencang juga. Benar. Ya kan? Terus relasi juga bagus. Benar. Ya. Nah, sama ini juga ini bukan mengkoreksi atau mengkritik ya. Karena akses untuk sarana outboundnya, terutama tempat wisata itu didukung oleh pemerintah. Betul. Nah, banyak pilihannya di sana. pilihannya. Oke, betul. Makanya kegiatan-kegiatan outbound sebelum pandemi itu kayaknya lebih banyak dan lebih dinamis ya. Benar. Apalagi waktu itu memang masyarakat itu mudah sekali loh. Betul. Mudah sekali menamakan sebuah kegiatan tuh namanya outbound. outbound. Sama 17-an ya outbound. Outbound. Apa-apa outbound, mau kid outbound, bocah-bocah gitu outbound gitu. Seru itu. Team building gitu. Apa sih team building gitu. Nah, itu nanti kita tuntasin topik itu, pertanyaan-pertanyaan itu khusus di channel ini. Siap. Gitu. Nanti kami juga kita juga akan bahas tuh apa sih sebenarnya outbound, Mas. Karena kadang-kala orang salah berpikir, dikiranya out itu keluar, bound itu ngutang. Jadi kalau outbound itu keluar dari utangan. Ya itu kan sepintas. Tapi itu yang persepsi ya boleh-boleh saja. Nanti kapan-kapan kita kupas ya. Kupas ya. Karena kalau ngurusin outbound sendiri, sejarahnya sendiri itu aja memang di era-era Perang Dunia Kedua. Iya. Jadi kalau mau turunin ke sini, kita nanti sama-sama buka buku. Kamus yang besar ya, kita bedah. Kita bedah tentang outbound sendiri. Oke, nah hari ini kita coba ngomongin outbound ya di masa-masa seperti ini ya. Yang sudah berlangsung lebih setahun lah kita ya. Oh benar. Terus Februari sudah mulai goncang. Dunia outbound juga semua sudah mulai pada tutup. Wisata juga off semua. Ya, hampir setahun lah kira-kira lebihnya. Kegiatan outbound kita rata-rata semua Indonesia ya, seluruh Indonesia rata-rata. Ya, bisa dikatakan tiarap ya. Ya. Tapi memang setelah setahun ini, belum ada 1 tahun ya, masyarakat itu ada yang sudah tarik ulur, maju mundur, ya, gitu. Sudah pingin gitu kan. Cerita tentang outbound nih. Sekarang ini walaupun era pandemi, berkegiatan outbound itu sekarang sudah mulai naik. Maksudnya gini, banyak cara-cara yang bisa digunakan untuk berkegiatan outbound ya, gitu. Salah satunya virtual, Mas. Nah, jadi ada aplikasi yang memang bisa untuk support itu, tetapi nggak cuma sekedar mungkin kalau virtual daring atau webinar itu kan matiin aja videonya udah selesai gitu kan. Tapi enggak kan, yang saya perhatikan mereka itu harus online, memang benar tatap muka dan memang interaktif. Sepertinya
Ya memang sih ya ada perdebatan. Perdebatan itu artinya saya Ada suka pro dengan kontra. saya suka dengan dunia gadgeting gitu kan. Teman mungkin tidak suka dengan Iya, betul. itu. Terus kondisi lokasi juga sangat ini ya sangat Wah, diperhatikan. benar, benar. Kuota, Pulsa, sinyal, urutannya sinyal, kuota, pulsa. Iya. Memang itu pasti sempat saya memperhatikan beberapa teman-teman vendor juga ya yang menggunakan metode ini virtual online ya, kalau lebih sama seperti kalau dulu kan ada daring. Ya, daring, Nah. webinar. Kalau saya menurut saya pribadi sih ada beberapa hal yang saya masih belum jadi sebuah solusi ya virtual itu. Contoh yang pertama tadi masalah sinyal dan karena kondisi setiap daerah kan berbeda-beda, Ya. dan lagi cuaca juga mempengaruhi. Itu yang pertama. Kedua adalah kejenuhan peserta ketika harus duduk walaupun ada bergerak-gerak cuma kan harus duduk menatap layar. Iya. Ya kan, entah itu PC, entah Iya, itu ataupun, gadget dan media sendiri. Tetap ada kejenuhan di sisi mata dan kelelahan di sisi fisiknya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga dari sisi sisi konkret experience-nya, pengalaman nyatanya itu tidak kurang maksimal ketimbang dia melakukan langsung secara tatap muka. Ya, artinya beda ketika orang yang sama seperti ini. Ketika orang menggunakan game online, main game di gadget, yang orang main misalkan main kelereng atau main tali kan beda. Iya. Experience itu beda. Nah, makanya dan itu sangat pengaruh ke peserta kalau seperti itu. Belum lagi kalau kita ngomongin virtual sebagai solusi di masa pandemi atau mungkin untuk wisata di masa pandemi, saya sih masih melihat masih belum jadi sebuah jawaban karena teman-teman kita yang punya lokasi, ya punya venue, ya, resort segala macam itu ya tidak terselesaikan dengan virtual. Gitu. Ya kan? Orang harus datang ke sana baru jadi solusi. Tapi ketika virtual nggak bisa karena semua serba online. Itu sih makanya kalau saya pribadi sih sebenarnya masih tetap ya kegiatan offline itu yang langsung tatap muka itu yang masih lebih unggul, lebih baik ketimbang yang online. Ini versi saya. Iya. Kan semua orang punya pendapat masing-masing. Jadi memang sih virtual online itu memang banyak ragamnya gitu. Kalau misalkan kita bermainnya secara individual ya, kaitannya gini. Kalau dibilang team building, maka itu menjadi sebuah tim yang harus bekerja gitu kan. Tapi kalau dia virtual building atau virtual outbound yang kesannya personal, artinya ya hanya perorangan. Memang nanti dia akan dimasukkan ke dalam grup-grup di dalam online di dalam link online itu untuk bisa berinteraksi gitu kan. Tapi ada juga salah satu cara di mana untuk yang virtual outbound ini ya bisa kita pakai dengan cara jumlah tim yang kecil, ya dengan jumlah tim yang kecil dan mereka kemungkinannya tidak bertemu dengan tim-tim yang lain. Gini, kalau misalkan satu persatu yang tadi dibilang di depan laptop atau di depan PC gitu kan, itu kan satu orang. Tetapi kalau misalkan dia dalam bentuk tim, bisa juga aplikasi. Ya, kita gunakan aplikasi di mana satu tim itu mungkin terdiri 5 orang. Kita mengurangi ini ya kerumunan gitu ya. Memang nantinya mereka akan dijadikan satu dalam sebuah media online gitu, atau dalam meeting tersendiri. Misalkan gini, openingnya kita di dalam satu meeting masih satu orang gitu. Tetapi pada saat ada kegiatan di outdoornya, di luarnya, mereka harus berinteraksi, ditemukan dalam tim, tapi jumlahnya sedikit. Dan nantinya di virtual online mereka itu akan terekam. Aktivitas mereka itu akan terekam sehingga kegiatan online itu tetap. Kegiatan online itu tetap, tetapi nanti mereka akan melakukan kegiatan secara kelompok kecil. Mereka akan dipertemukan. Tetap kegiatan secara fisik tetap ya. Kegiatan fisiknya. Walaupun tugasnya secara online. Jadi iya, tugasnya secara online, tetapi dilakukan secara fisik.
tetapi dibatasi juga gitu. Jumlahnya dibatasi. Jumlahnya dibatasi, durasi juga memang dibatasi, dan menggunakan memang untuk protokol kesehatan juga tetap Iya, gitu. itu wajib kalau itu. Tetapi gini, dengan virtual kita bisa beraktivitas gitu. Iya. Tetap Iya. menjadi sebuah keseruan. Iya. Malah kalau dengan virtual ya, kita dengan virtual misalkan gini, saya kasih contekan gini. Gimana? Klien contoh kliennya ada dari di pusat, Oke. dari Oh, kantor iya. pusat. Kantor pusat mengadakan virtual Team building lah katakanlah ya. bikin team building secara virtual misalkan. Wah. Nah, bisa aja dia membuat jadwal khusus untuk mengundang seluruh karyawan yang ada di cabang di daerah. Oke. Masuk. Nah, dalam waktu yang bersama tetapi dengan tempat yang berbeda-beda, mereka akan memberikan laporan kegiatan secara fisik, kegiatan game. Jadi kalau dulu itu nyebutnya kayak racing, amazing race, ataupun kayak treasure hunt atau scavenger gitu. Nah, jadi itu bisa dikombinasikan gitu. Dan nantinya ya virtual building ini dari layar panitia itu akan menjadi dinamis loh. Akan menjadi dinamis karena mereka mengirimkan laporan itu dan semua orang akan melihat yang mereka lakukan. Betul. Ya, artinya berarti kalau itu kan sudah ada kombinasi, tidak full gitu. di depan gadget, di depan PC, melihat menonton tugasnya, menonton tugas atau instrukturnya, hanya melakukan segala macam kan gitu, itu akan lebih banyak nih, memang akan lebih kerasa experience-nya ketika mereka melakukan sesuatu. Benar. Ya, karena lebih kerasa lagi kalau untuk membentukkan tim ya mereka harus ketemu dengan orang-orangnya. Ya, jadi akan terasa engagement-nya, emosi juga kerasa. Memang tetap terbatas. Memang tetap terbatas. Kita yang harusnya ketemu orang rame gitu, Ya. berkegiatannya rame gitu kan. Tapi ini dibatasi gitu. Tetap dibatasi karena memang kita menghindari kerumunan juga. Gitu. Memang virtual building ini memang menjadi salah satu solusi gitu. Sama ini ada juga yang kegiatan webinar yang promosi pariwisata. Itu pernah ikut itu. Apa sih namanya ya? Pokoknya jenisnya kita melihat potensi satu daerah dan dipromosikan. Nanti di situ juga ada beberapa. Jadi kita kayak menjadi seller and buyer pada ngumpul di situ. Terus kalau misalkan peminat traveling juga ngumpul di situ untuk jelasin tentang potensi di situ. Jadi webinar ataupun media online itu sekarang nggak sekedar untuk meeting. Ya. Gitu. Makin banyak kan. Salah satunya memang ya jadi outbound. Ya.